Raihan sempat niat akhiri hidup seusai bacok Farah. Hasil asesmen awal terkuak. Fakta baru terungkap dari kasus pembacokan yang dilakukan Raihan Mufazar, 21 tahun, terhadap rekannya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, UIN Suska Riau, bernama Faradila Ayu Pramesti, 23 tahun. Seusai melakukan pembacokan di lingkungan kampus, Raihan ternyata sempat memiliki niat untuk mengakhiri hidup. Namun niat tersebut urung dilakukannya lantaran ia lebih dulu diamankan pihak keamanan kampus. Aksi brutal Raihan itu dilakukannya menjelang Farah melaksanakan ujian munakosyah atau ujian akhir atau sidang skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau pada Kamis 26 Februari 2026 pagi. Dalam sesi konseling yang dilakukan tim bagian psikologi Biro SDM Polda Riau, Raihan sempat melafalkan surah Al-Kafirun dan ayat kursi. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan sholat taubat. Selama berada di tahanan, ia juga sangat ingin membaca buku-buku bernuansa spiritual. Pendampingan tersebut dipimpin Kabag Psikologi Biro SDM Polda Riau, AKBP Dr. Winarko. Serangkaian tes psikologi dilakukan untuk menggali kondisi kejiwaan tersangka, termasuk perilaku di lingkungan keluarga, pertemanan, serta dinamika emosinya sebelum kejadian. Pendampingan ini untuk memahami aspek psikologis tersangka secara komprehensif. Dari hasil sementara, yang bersangkutan menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Ia mengaku bertanggung jawab atas perbuatannya, ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahmani Pandra Arsyad. Menurut Pandra, usai melakukan penganiayaan, Raihan sempat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya, namun hal tersebut tidak sampai terjadi. Dalam sesi pendampingan, tersangka menyampaikan bahwa seharusnya jika memiliki persoalan, ia bisa bercerita dan mencari jalan keluar, bukan memendamnya sendiri. Semakin dilakukan pendekatan psikologis, kita edukasi. Prinsip kami fight the crime, love humanity. Kejahatannya tetap diproses, tetapi sisi kemanusiaannya juga kita perhatikan. Untuk keinginannya sholat taubat, serta buku-buku spiritual atau keagamaan, nanti akan disiapkan, tegas Pandra. Dari hasil asesmen awal, Raihan diketahui berkepribadian introvert atau tertutup dan disebut tidak pernah merasakan kehangatan dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan. Raihan sempat tidak lagi aktif kuliah pada November dan Desember 2025 lantaran hubungan dengan korban, Farah, merenggang. Pelaku dan korban memang memiliki kedekatan, namun tidak berpacaran.